Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sholih-sholeha. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada subtema 3 tentang ayo cintai lingkungan, kita akan membahas beberapa pembelajaran. Yang pertama, manfaat sumber daya alam di sekitar. Kedua, pentingnya peduli lingkungan. Ketiga, melakukan wawancara berkelompok. Keempat, hak dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Serta yang kelima, membuat karya seni montase. Nah, anak-anak, tempat hidup yang kita tinggali terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup berdampingan. Ada masyarakat yang tinggal di pedesaan dan ada pula masyarakat yang hidup di perkotaan. Jadi, di manakah kamu tinggal? Di wilayah pedesaan atau perkotaan? Bagaimanakah keadaan alam tempat tinggalmu? Apakah lingkungan tempat tinggalmu terawat dengan baik? Nah, tempat tinggal manusia terdiri atas dua wilayah yang berbeda, yaitu wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan adalah wilayah yang memiliki perbedaan-perbedaan di antaranya, seperti perbedaan sumber daya alam yang dimilikinya. Nah, wilayah di pedesaan contohnya, suasananya lebih sejuk dan tenang. Wilayah pedesaan biasanya dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Di pedesaan banyak dapat hamparan sawah karena sebagian besar masyarakatnya melakukan aktivitas bertani. Sedangkan suasana di perkotaan lebih ramai dibandingkan dengan suasana di pedesaan. Wilayah perkotaan biasanya menjadikan pusat industri. Banyak gedung dan pabrik di kota-kota. Nah, untuk dapat lebih memahami pemanfaatan sumber daya alam di sekitar, maka anak-anak dapat membaca bacaan pada halaman 79 sampai dengan 80. Di lingkungan, kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Maka untuk itu, kita harus menjaga keseimbangan alam. Untuk menjaga keseimbangan alam, kita harus merawat hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar agar dapat memberikan manfaat untuk kita. Jika hewan tidak dirawat, maka dapat menularkan penyakit kepada hewan lainnya, bahkan kepada manusia. Jika tumbuhan layu atau ditebang, mereka tidak dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Apakah kamu merasa nyaman saat berada di tempat yang tidak terawat? Tentu saja tidak. Tentu saja kita tidak akan merasa nyaman saat berada di lingkungan yang tidak terawat. Jika kita membiarkan lingkungan tidak terawat, artinya kita tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, dalam menjaga dan merawat lingkungan sekitar rumah, kita dapat melakukan penghijauan dengan cara menanam tanaman obat keluarga atau toga. Toga biasanya ditanam di setiap rumah. Toga memberikan banyak manfaat bagi orang yang menanamnya, seperti lingkungan rumah menjadi rindang dan sejuk, serta tanaman obat yang ditanam dapat mengobati beberapa penyakit sesuai dengan fungsi yang berbeda-beda yang telah dimilikinya. Untuk dapat lebih mengetahui manfaat toga, maka bacalah bacaan pada halaman 93. Nah, anak-anak, tempat hidup yang kita tinggali terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan.
Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup berdampingan. Ada masyarakat yang tinggal di pedesaan dan ada pula masyarakat yang hidup di perkotaan. Jadi, di manakah kamu tinggal? Di wilayah pedesaan atau perkotaan? Bagaimanakah keadaan alam tempat tinggalmu? Apakah lingkungan tempat tinggalmu terawat dengan baik? Nah, wawancara berkelompok yaitu wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu yang bersamaan. Setelah kita melakukan wawancara, maka kita perlu menyusun laporan hasil wawancara. Menulis laporan hasil wawancara yang baik terdiri dari 1. Latar belakang, yaitu menulis alasan melakukan wawancara. 2. Tujuan maksud dilakukannya wawancara. Ketiga, topik wawancara. Keempat, nama narasumber atau nama orang yang diwawancarai. Kelima, pewawancara atau yang mewawancarai. Keenam, waktu dan tempat wawancara. Ketujuh, hasil wawancara. Dan yang terakhir, kedelapan, kesimpulan. Kebersihan lingkungan yang kita tinggali merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang menempatinya. Maka kita perlu merawat kebersihannya karena jika kita tidak membersihkan sampah yang ada, lingkungan akan menjadi kotor dan artinya kita tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Serta kita telah mengambil hak orang lain untuk menempati lingkungan yang bersih dan juga sehat. Sehingga kita perlu menjaga kebersihannya. Karena lingkungan di sekitar kita bukanlah milik kita sendiri. Untuk dapat lebih memahami hak dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, maka bacalah bacaan halaman 86. Lingkungan yang bersih dan indah dapat kita tuangkan dalam bentuk seni rupa seperti karya seni montase. Tahukah kamu apakah itu karya seni montase? Karya seni montase adalah karya seni tempel yang disusun dari sejumlah gambar jadi, yang diambil dari berbagai sumber seperti koran atau majalah. Karya seni ini serupa dengan karya seni kolase, tapi berbeda karena karya seni kolase menggunakan potongan kertas untuk membentuk benda baru. Berikut ini adalah contoh gambar pembuatan karya seni montase. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sekarang kerjakanlah soal latihan di bawah ini dengan jawaban yang tepat ya anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.